Halo, bertemu lagi dengan saya Santoso. Untuk kali ini kita membahas yang cukup ringan. Ini saya sudah mempersiapkan untuk video hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengenable atau membuat VM Windows 10 di dalam MacBook, yang artinya pakai macOS ya. Use case-nya sebenarnya yang sering terjadi, seseorang baru pakai MacBook atau macOS itu sebelumnya sepanjang hidupnya dia pakainya Windows. Mungkin dari sekolah dia sudah diperkenalkan dengan namanya Microsoft Word yang diinstal di dalam Windows. Dalam hal ini mungkin Windows XP, Windows 7, terus sekarang sudah nyampe ke Windows 10. Mereka terbiasa dengan itu tuh. Nah, ini juga yang terjadi di salah satu teman saya. Jadi dia baru join. Ini kisah sepertinya 2 tahun yang lalu. Dia baru join. Dia dapat MacBook nih. Dia dapat MacBook dari perusahaan, tapi dia punya sendiri personal Windows 10. Jadi apa yang dia lakukan? Dia sambil belajar bagaimana menggunakan MacBook, tapi kerjanya pakai personalnya, pakai Windows 10-nya. Yang akhirnya si MacBook-nya itu hanya dipakai buat storing data ya, atau buat meeting doang, karena dia sendiri nggak begitu paham cara menggunakan Mac-nya. Jadi kita bisa bantu dia sambil belajar, tapi kita mengenable juga di dalam Mac-nya ada Windows 10. Jadi dia bisa bekerja di Mac tapi pakai Windows 10 seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan Windows 10 di dalam MacBook. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan membuka semua menu, lalu saya cari Fusion, lalu saya create. Di sini saya create new VM. Dapat dilihat itu saya create custom virtual machine. Lalu di sini bisa dilihat listnya. Karena untuk kali ini kita pakai Windows 10, jadi ya kita akan scroll ke atas, pilih Windows 10 64 bit. Kita klik saja, pakai default juga UEFI, create new disk, lalu kita custom setting. Kenapa? Ini nanti VM-nya saya juga gunain buat yang video lain. Jadi saya put di sini master. Ya, jadi X64-nya itu saya ganti dengan master. Lalu saya klik save. Untuk kemudian jangan di start dulu, kita buka CD, connect, terus pilih ISO-nya yang kita mau pakai. Dalam hal ini saya pakai Windows 10 yang versi 20H2 ya. Jadi ini tinggal kita klik tutup, langsung kita power on. Dari keyboard kita press any key supaya jalan. Kita booting. Oke, lalu kita siapin time pakai Indonesia ya, time dan currency-nya. Kita klik next. Kita install now. Biarkan beberapa saat. Lalu di sini kalau ada key-nya silakan dimasukin. Tapi dalam hal ini saya kasih contoh doang. Jadi saya tidak punya key-nya ya. Jadi saya klik I don't have a product key. Lalu di sini karena saya mau praktekin pakai versi yang biasa dipakai, jadi Windows 10 Pro. Biasanya corporate pakainya minimal Pro ya. Accept aja seperti biasa. Kita percepat prosesnya. Lalu kita klik custom. Di sini kita create new. Di sini ke create. Secara sistem ada drive-nya. Kita klik aja next. Biarkan beberapa saat instalasi ini berjalan. Jangan khawatir kalau di proses Anda mungkin ini butuh beberapa waktu. Di sini saya akan percepat sedikit. Lalu kita restart. Kita tunggu beberapa saat sampai booting up. Bisa dilihat ya, ini saya create-nya itu di dalam MacBook. Oke, getting devices ready. Oke, 100% getting ready. Kita tinggal tunggu lagi boot up-nya. Nah, sambil cerita juga di sini use case-nya itu benar-benar sering terjadi buat new user yang pakai MacBook.
ya. Jadi gimana caranya kita mempersiapkan teman kita, sejawat kita, saudara kita, teman kita supaya bisa pakai MacBook. Mereka punya time frame untuk belajar sambil kita siapin Windows 10 di dalam MacBooknya. Oke. Restart lagi. Memungkinkan ada beberapa kali restart, jangan khawatir, itu adalah prosesnya ya. Prosesnya itu normal sampai nanti kita ada melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita pilih country-nya Indonesia, sudah pasti kita Indonesia. Klik yes. Lalu keyboardnya kita standar saja pakai US. Lalu kita skip, layoutnya kita nggak perlu custom layout keyboardnya. Biarkan beberapa saat sampai konfigurasinya selesai. Lagi pula ini prosesnya cukup panjang, jadi saya perlu agak sedikit percepat. Oke, sepertinya sudah hampir selesai. Tunggu beberapa saat lalu kita pilih buat personal. Alasannya ya karena kita siapin buat personal nih. Terus karena ini buat personal, lagi-lagi kita buat offline account. Kalau corporate punya, kita masukin corporate punya ID ya. Terus kita klik limited access. Masukkan nama. Dalam hal ini saya masukin nama Santoso. Lalu saya klik next. Password yang ya sering banget yang kita ingat, kita gampang ingatnya, kita masukin aja. Dan di sini kalau saya kasih sampel password untuk ingat, pertanyaannya itu VMware 1 tanda seru. Ini default saya kalau saya lakukan beberapa POC atau video. Jadi saya lakukan ini supaya ingat. Jadi banyak banget video yang saya gunakan pakai ini, standarisasi passwordnya. Lalu klik next. Ini default aja. Yes semua is okay. Kita accept. Lalu sistem akan mulai melakukan instalasi. Bisa dilihat ini butuh beberapa menit. Kita percepat lagi 2 kali lipat. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah jadi booting up. Ini screen pertama kalinya. Jadi Edge-nya kalau saya maybe later karena nanti saya akan gunakan browser yang lain. Defaultnya rata-rata orang menggunakan Chrome atau menggunakan Firefox. IE jarang. Jadi di sini saya praktekin seperti biasanya. Lalu kita cek IP-nya. Ternyata IP-nya segmennya 192.168.94.13. Nah, di sini saya cek juga IP yang ada di MacBook saya. Kenapa saya cek? Karena saya pengen tahu nih IP ini sebenarnya available nggak di luar ya. Jadi saya klik juga if config, terus saya cari IP-nya saya. Ya, IP-nya saya ternyata 94.1 segmennya. Artinya Windows 10 ini sharing IP, MacBook ini sharing IP ke Windows 10-nya. Artinya belum available ke dari luar. Ya, IP-nya itu di NAT, pakai IP-nya si MacBook. Oke, lanjut kita cari lagi IP-nya yang sebenarnya yang dipakai si MacBook ini. Ada 168.1.31. Artinya ini IP yang dapatnya dari saya pastikan di sini dapatnya dari router. Saya buka wireless saya buka lagi. Nah, ini IP-nya 1.31. Artinya IP yang dapatnya dari router. Dan kita harus pastikan IP ini Windows 10 ini dapatnya IP router. Sehingga saya ubah networknya jadi pakai WiFi. Akhirnya si WiFi-nya Windows 10 ini pakai dari WiFi devices-nya yang ada di MacBook. Kita cek kembali ya, kita cek lagi IP-nya yang didapat itu berapa, segmennya sekarang sudah 192.168.1.32. Artinya itu available udah di luar. Lalu untuk mencapai display yang lebih baik tampilannya, kalau bisa lihat di sini nih pecah-pecah ya. Di sini saya juga tampilin tidak ada VMware Tools. Lalu step selanjutnya kita lakukan install VMware Tools, right? Jadi di sini kita buka, sudah kita attach, klik aja 2 kali seperti biasa standar. Lakukan instalasi, biarkan instalasinya berjalan, lalu kita klik next dan kita pilih typical saja. Next, lalu install.
maka install driver, hardware driver, video driver, macam-macam drivernya. Oke, setelah selesai install kita butuh restart. Klik yes, restart. Kita restart dulu. Biarkan lagi booting. Terus kita cek lagi di sini if config. Siapa tahu berubah. Jadi kita pastikan lagi di sini. Lihat IP-nya 1.31. Lalu kita send control hotel, masukin password seperti biasa, maka grafik cardnya akan jalan nih, drivernya udah jalan. Kita buktikan dengan kita stretch ke kanan, sudah bisa, dan sudah cocokin grafiknya. Oke, kita coba ping ke IP yang ada di Mac 1.31, berarti available, sudah bisa, sudah replay. Terus kita cek lagi, kita IP yang di Windows 10 itu 1.32. Maka dari sisi IP, sisi firmware tools sudah jadi, dan ini adalah spesifikasinya. Dan nanti bisa juga spesifikasi ini diganti ya, karena ini virtual. Jadi cukup sekian. Silakan untuk bisa sharing video ini ke kerabat Anda, dan mungkin Anda bisa pakai untuk mempersiapkan, misalkan Anda tertarik untuk bermain-main atau pakai MacBook. Jadi Windows 10 tetap bisa dipakai. Di sisi lain juga MacBook-nya bisa dipelajari sambil nanti kalau udah mature, udah bisa pakai MacBook secara lancar. Windows 10 ini bisa di delete lagi, sehingga create another resource yang lebih bagus lagi. Oke, demikian dari saya. Untuk selanjutnya tunggu video selanjutnya, bisa klik juga subscribe dan share. Thank you. Bye.